Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Puspawanti Widodo, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu ada Nadia Dwi Savitri dengan akhiran NPM 10. Yang kedua yaitu Fiona Adelia Savitri dengan akhiran NPM 16. Yang ketiga yaitu ada Febrilia Yudhistira dengan akhiran NPM 20. Yang keempat yaitu ada Nadila Citra Widayati dengan akhiran NPM 36. Yang kelima yaitu Tiffany Almadea dengan akhiran NPM 169. Yang keenam yaitu Nabila Dwi Komaria dengan akhiran NPM 331 dan saya sendiri Reza Vinda Amelia dengan akhiran NPM 346. Materi yang pertama yaitu relevansi uang tunai. Kas adalah aset paling mudah dicarikan dan penting bagi fleksibilitas perusahaan. Dalam siklus operasi, kas digunakan untuk membeli aset seperti persediaan, menghasilkan piutang, dan kembali menjadi kas saat pelanggan membayar. Meski akuntansi mencatat pendapatan dan biaya, arus kas bersih adalah yang menentukan profitabilitas perusahaan. Analisis arus kas penting untuk menilai likuiditas, yaitu seberapa cepat aset bisa menjadi kas, solvabilitas, yaitu kemampuan membayar utang, dan fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ada dua relevansi uang tunai. Yang pertama yaitu pelaporan berdasarkan aktivitas, yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Yang kedua yaitu menyusun laporan arus kas yang meliputi metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Terdapat dua metode yang dapat diterima untuk melaporkan arus kas dari operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung sendiri yaitu laba bersih disesuaikan dengan pendapatan non-tunai atau biaya dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keuntungan dari metode ini adalah pengungkapan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Metode tidak langsung sendiri yaitu metode yang paling umum digunakan dalam praktik dan awalnya menggunakannya untuk mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya, ekuitas metode investasi. Metode akuntansi ekuitas yaitu investasi mencatat persentase bunga atas laba perusahaan investi sebagai pendapatan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Porsi laba yang belum dibagikan, maka merupakan pendapatan non-tunai dan harus dihilangkan. Dari laporan arus kas, hanya menyisakan sebagian laba yang telah diterima dalam bentuk tunai. Hal ini dilakukan dengan mengurangi persentase bunga atas laba perusahaan yang diinvestasikan dikurangi dividen yang diterima dari laba bersih. Selanjutnya, akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban konsolidasi meningkat bersama dengan akun ekuitas. Hanya perubahan dalam akun neraca yang dihasilkan dari transaksi tunai bagaimanapun dilaporkan dalam laporan arus kas. Akibatnya penyesuaian neraca dilaporkan untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan dalam akun neraca itu sendiri. Sebaliknya, perubahan non-tunai dalam akun neraca dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat pasca pensiun. Rencana pensiun dan manfaat pasca kerja lainnya mencatat biaya untuk biaya layanan dan bunga, dikurangi dengan pengembalian yang diharapkan atas aset rencana. Kontribusi kas terhadap rencana pensiun dicatat sebagai pengurangan kas dan peningkatan saldo investasi. Kelebihan biaya manfaat bersih atas kontribusi tunai terhadap rencana yang didanai atau manfaat tunai yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan, atau dalam kasus rencana manfaat pasca pensiun yang tidak didanai, harus ditambahkan ke pendapatan bersih dalam penghitungan laba bersih arus kas dari aktivitas operasi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sekuritas piutang usaha.
Nah, tujuan dari sekuritas piutang usaha itu untuk meningkatkan arus kas. Kemudian, yang terlibat dalam sekuritas piutang usaha itu ada pengendalian piutang kepada sekuritas yang membelinya dengan hasil obligasi yang dijual di pasar modal. Nah, perusahaan itu mempertimbangkan eh, pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan aset lancar. Kemudian, untuk seorang analis itu perlu menyadari bahwa sumber pengurangan piutang dan juga akan mempertanyakan apakah itu merupakan peningkatan yang nyata dalam kinerja operasional atau ada pinjaman terselubung lainnya. Terkait metode langsung atau arus kas keluar, itu kita melaporkan penerimaan kas bruto dan juga pengeluaran kas yang terkait dengan operasinya itu seberapa besar. Nah, hal itu pada dasarnya akan menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis accrual ke basis kas. Kemudian untuk pelaporannya itu dapat berupa jumlah total arus kas masuk dan juga keluar pada perusahaan. Kemudian untuk menawarkan seberapa besar analisis format yang lebih baik itu dapat dinilai dengan jumlah arus kas masuk dan juga keluar yang menjadi kewenangan manajemen. Hal itu dapat membagi resiko pemberi pinjaman biasanya jauh lebih besar daripada fluktuasi arus kas dari operasi sehubungan dengan fluktuasi laba bersih. Lalu kita akan menganalisis nih bagaimana arus kas. Nah, dalam pelaporan arus kas itu terdapat keterbatasan. Yang pertama, ada praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah mengenai arus kas. Kemudian, bunga dan juga dividen yang diterima atau bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, banyak pengguna itu menganggap bahwa bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar atas pembiayaan dan juga bunga serta dividen yang diterima itu sebagai arus kas masuk atas aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan itu diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, karena klasifikasi ini itu dapat mendistorsi analisis dari ketiga kegiatan individu jika ada manfaat atau biaya pajak yang sangat signifikan dikaitkan kepada mereka dengan cara yang tidak proporsional. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan ada mengenai menafsirkan arus kas bersih. Baik, perkenalkan. Nama saya Nada Jira Widayati dengan NPM akhir 036. Saya akan menjelaskan mengenai menafsirkan arus kas dan laba bersih. Fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan untuk suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika dikeluarkan. Tidak ada pernyataan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara ini. Namun, laporan laba rugi tidak menunjukkan kepada kita waktu arus kas masuk dan arus keluar, maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia bagi kami dalam laporan arus kas ditampilkan secara terpisah untuk operasi, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Nah, di sini ada gambar perbandingan pelaporan aktual dan kas. Selanjutnya adalah analisis arus kas. Karena kondisinya berbeda-beda di setiap perusahaan, sulit untuk merumuskan analisis arus kas standar. Meskipun demikian, ada beberapa kesamaan. Pertama, analisis kita harus menetapkan sumber-sumber utama kas di masa lalu dan penggunaannya. Analisis laporan arus kas yang umum membantu dalam penilaian ini. Dalam memperkirakan tren, penting untuk menjumlahkan sumber-sumber utama dan penggunaan kas selama beberapa tahun karena periode pelaporan tahunan atau triwulan sering kali terlalu pendek untuk membuat kesimpulan yang berarti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Febrilia Yudhistira dengan NPM akhir 020. Selanjutnya
adalah pengukuran arus kas alternatif. Pengguna terkadang menghitung pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sebagai proksi kasar untuk arus kas operasi. Salah satu varian dari ukuran ini adalah yang populer EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Ukuran ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan kadang-kadang diartikan sebagai biaya tidak sah. Yang kedua, beberapa pihak menafsirkan penambahan penyusutan sebagai indikasi bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Dan yang terakhir, laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, analisis arus kas. Analisis arus kas merupakan alat penting yang digunakan untuk memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan. Analisis ini membantu kita mengidentifikasi sumber utama kas, penggunaannya, dan tren yang terjadi dari waktu ke waktu. Ilsop menunjukkan bahwa analisis arus kas dapat memberikan wawasan yang berharga. Analisis ini mengungkap bahwa sumber utama kas perusahaan berasal dari operasi, utang jangka panjang, dan utang jangka pendek. Penggunaan utama kas adalah untuk pembelian pabrik, akuisisi bisnis, dan pembayaran dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenadya Safitri dengan NPM akhir 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola arus kas. Arus kas dalam suatu perusahaan itu mengikuti pola siklus. Investasi jangka pendek dalam persediaan dan piutang akan kembali sebagai kas saat produk terjual dan piutang ditagih. Investasi jangka panjang dalam aset tetap memiliki siklus yang lebih panjang. Operasi yang menguntungkan menghasilkan arus kas masuk yang lebih besar daripada arus kas keluar. Setelah itu, pengukuran kas alternatif yang dimana laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sering digunakan sebagai proksi kasar untuk arus kas operasi. Namun, ukuran ini itu memiliki beberapa kelemahan karena mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja dan sifat biaya penyusutan. Setelah itu, komponen arus kas. Analisis komponen arus kas operasi itu sangat penting guna meningkatkan arus kas dari operasi yang berasal dari sekuritas piutang, pengurangan persediaan, atau peningkatan kewajiban lancar biasanya tidak berkelanjutan. Setelah itu, perusahaan dan kondisi ekonomi yang dimana kinerja keuangan perusahaan itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Perusahaan yang sukses maupun yang tidak sukses dapat mengalami masalah dengan arus kas dari operasi, namun alasannya berbeda. Kondisi inflasi juga dapat menambah beban keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu arus kas bebas. Turunan analitis yang berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas seperti halnya pengukuran analitis lainnya. Kita harus memperhatikan komponen-komponen perhitungan. Motif tersembunyi dalam pelaporan komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung arus kas bebas terkadang dapat mempengaruhi kegunaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nisa Fitri dengan NPM akhir 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait arus kas sebagai validator. Laporan arus kas sendiri berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas yang telah diproduksi, yang mana telah diperoleh dan telah direncanakan. Laporan arus kas ini melaporkan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selain itu, laporan arus kas juga memberikan kita petunjuk penting tentang kelayakan pembiayaan belanja modal, sumber kas dalam pembiayaan, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau kewajiban versus ekuitas, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran utang, fleksibilitas keuangan terhadap kebutuhan dan peluang yang tidak diantisipasi. Pada materi selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait cash flow education ratio, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang dan melakukan reinvestasi. Sederhananya, rasio ini itu menunjukkan apakah perusahaan tersebut cukup untuk membayar uang tunai dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan dari rasio ini yaitu untuk mengevaluasi kesehatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan, membantu investor dan kreditor dalam menilai risiko investasi atau pinjaman,
serta membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Di mana tujuan untuk investor sendiri yaitu rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan potensi pertumbuhan. Untuk kreditor sendiri yaitu rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok utang, serta rasio untuk manajemen ini yaitu membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan dalam investasi. Pada slide kali ini kita akan membahas terkait cash reinvestment ratio atau rasio reinvestasi kas, di mana rasio reinvestasi kas ini digunakan untuk mengukur presentasi investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan mengurangi operasi cash flow dikurangi dengan dividen, lalu dibagi dengan gross plan, ditambah investment, ditambah other asset, dan ditambahkan dengan working capital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.